Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya nih saya ada pantun terlebih dahulu. Entar kalian jawab dulu ya. Oke. Pagi-pagi jalan ke kota Bengkulu. Beli kue di pasar Minggu. Belajar teori saja bikin ngantuk melulu. Pakai PJBL belajar jadi seru. Pernahkah kalian merasa bosan dengan metode pembelajaran yang hanya berfokus pada teori tanpa ada penerapan yang nyata? Atau merasa kadangkala materi yang kita pelajari di dalam kelas itu sulit dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu model pembelajaran yang tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, tetapi di sini kita akan langsung belajar menggunakan praktek di mana di sini relevan dengan dunia nyata. Tell me and I forgot, learn me and I may remember, teach me and I learn. Quotes yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Melalui Project Based Learning atau PBL ini, kita tidak hanya diajak untuk memahami suatu materi, tetapi kita juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang bermakna. Jadi, mari kita bahas bersama bagaimana Project Based Learning ini tidak hanya membuat proses belajar kita menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih kreatif. Perkenalkan, saya Indah Julianti sebagai moderator dalam presentasi kali ini dengan rekan-rekan saya. Saya mengganti dari Rianita sebagai materi juga. Saya Farida Tatiana, materi utama. Saya Farida sebagai materi kedua. Saya Lutfi Olga sebagai materi kedua. Nah, teman-teman, sepanjang waktu kedepannya saya mohon perhatiannya untuk diam dan memperhatikan materi yang akan kami sampaikan. Jadi harapannya tolong disimak dengan baik-baik karena di sini sangat penting untuk kita ke depannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama akan disampaikan oleh Farida. Kepada Farida, saya persilakan. Baiklah, Project Based Learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengutamakan partisipasi aktif, menjelajah berdasarkan minat dan pertanyaan peserta didik, serta mendorong proses penyelidikan dan penemuan. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan penyelidikan lalu memahaminya. Penyelidikan ini dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau pematik dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, menempatkan anak-anak dalam suatu pembelajaran yang konkret dan nyata. Lalu yang kedua, pembelajaran proyek dicirikan dengan peserta didik mengalami pengalaman langsung saat pembelajaran. Lalu yang ketiga, anak-anak terlibat langsung dari awal hingga akhir. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan fleksibel. Lalu yang kelima, memungkinkan siswa bekerja relatif mandiri dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, melibatkan kerja tim, berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah. Selanjutnya ada komponen utama PJBL. Yang pertama, pernyataan atau masalah yang menarik. Lalu yang kedua, keterlibatan siswa. Yang ketiga, proses penelitian. Dan yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, keterampilan abad 21. Lalu ada produksi dan presentasi, refleksi, penilaian, dan konteks dunia nyata. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh
Kemudian yang ketiga di situ melakukan kelompok investigasi. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan suatu karya. Kemudian yang kelima, di situ menganalisis dan juga mengevaluasi hasil proses penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya implementasi dalam model pembelajaran project based learning. Adapun implementasinya yaitu meliputi yang pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Kemudian yang kedua, merencanakan suatu proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Dan yang keempat, di situ melakukan pengawasan terhadap proyek suatu masalah. Kemudian yang kelima, penilaian. Dan yang keenam, evaluasi. Selanjutnya, peran guru di dalam model pembelajaran project based learning. Adapun peran guru di dalam model pembelajaran project based learning ini sangat berbeda dibandingkan model pembelajaran pada umumnya. Karena di dalam model pembelajaran project based learning, guru tidak hanya menjadi seorang pengajar, tetapi guru juga menjadi seorang pembimbing, motivator, mentor, evaluator, pengembangan kurikulum, serta evaluasi. Kemudian guru di situ harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik agar dapat melakukan proses pembelajaran dengan efektif. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan tingkatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mifta, yakni mengenai peran siswa dalam project based learning. Peran siswa dalam hal ini sangat penting dan berbeda dari peran siswa dalam pembelajaran tradisional. Yakni peran utama siswa dalam pembelajaran project based learning yang pertama yaitu siswa sebagai pelaksana proyek, yakni siswa berperan sebagai merancang, melaksanakan, kemudian mengevaluasi hasil proyek. Selanjutnya siswa sebagai pencari informasi. Siswa berperan sebagai pencari informasi dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan proyek yang akan dibuatnya. Kemudian yang ketiga, siswa berperan sebagai pengembang kreativitas. Siswa berperan sebagai pengembang kreativitas, yakni berperan sebagai mengembangkan kreativitas dan pengetahuan yang relevan dengan proyek. Kemudian yang keempat ada peran sebagai kolaborator. Siswa berperan sebagai kolaborator yang bekerjasama dengan teman-teman dan gurunya dalam melaksanakan proyek tersebut. Kemudian yang terakhir ada evaluasi diri. Siswa berperan sebagai evaluator dalam mengevaluasi kemajuan dan hasil proyek tersebut. Tentunya dalam beberapa model pembelajaran yang telah dibahas, ada kelemahannya masing-masing. Yakni dalam project based learning ini ada kelemahan, yaitu yang pertama, memerlukan banyak peralatan yang perlu disediakan. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan peserta didik yang tidak aktif dalam kelompok. Secara lebih rinci, Sani dalam Nur Fitriani tahun 2016 mengungkapkan kelemahan project based learning, yakni yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Kemudian yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Kemudian, yang kelima, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada kesulitan melibatkan semua siswa dalam melakukan kerja kelompok. Dalam hal ini juga, project based learning memiliki beberapa kelebihan. Menurut Kurniasi dalam Nur Fitriani tahun 2016, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang ada. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antara siswa yang satu dengan yang lainnya, baik guru tersebut. Terus yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran dan praktik. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung. Yang kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian mengimplementasikannya ke dunia nyata.
Serta yang terakhir yaitu membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaskia. Adapun dari contoh penerapan proyek learning atau PJBL dalam pembelajaran matematika. Misalnya dalam pembelajaran matematika, tingkat SMP atau SMA, guru ingin menerapkan PJBL dengan proyek. Contohnya membangun miniatur jembatan dengan perhitungan matematika. Untuk memahami konsep geometri, skala, dan kekuatan struktur. Langkah-langkah dari penerapan PJBL dalam matematika. Yang pertama, identifikasi masalah. Guru memberikan pernyataan tematik, contohnya bagaimana cara membangun jembatan ini yang kuat dan stabil menggunakan prinsip matematika. Yang kedua, pelaksanaan proyek. Siswa mulai membuat jembatan ini menggunakan bahan sederhana seperti stick es krim, sedotan, dan karton. Yang ketiga, monitoring dan bimbingan. Guru membantu proses pembuatan, memberikan bimbingan terkait kesalahan atau perhitungan desain. Yang keempat, presentasi dan evaluasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil yang mereka buat tadi, terus menjelaskan konsep matematika yang digunakan dan hasil uji coba kekuatan. Selanjutnya, evaluasi dalam PJBL. Evaluasi dalam PJBL dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama, penilaian proses. Nilai proses ada dua, yaitu observasi dan jurnal refleksi. Yang pertama, observasi. Observasi itu adalah guru mengamati keterlibatan siswa dalam diskusi, kerja tim, dan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, jurnal refleksi. Siswa menulis refleksi harian tentang apa yang mereka pelajari dan kendala yang mereka hadapi. Yang kedua, penilaian produk. Yang mungkin terjadi dalam penerapan model pembelajaran project based learning dan bagaimana cara kalian yang nantinya kan akan menjadi seorang guru dalam menghadapi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal BC 024023. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana memilih proyek yang sesuai dan tepat dengan kompetisi dasar dan minat siswa? Teman-teman sebelumnya mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Masih pada semangat nggak belajar matematika? Harus semangat dong, nggak boleh kalau nggak semangat. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Indah Julianti. Kalian bisa panggil Ibu atau Ibu Indah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Apakah di kelas ini ada semuanya masuk? Lebih bu. Ya, Mbak, izin atau sakit? Izin atau sakit? Izin bu. Izin. Kemudian selain Lutfi, adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga kita doakan sama-sama untuk Lutfi yang sedang izin, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar terkait kesamaan linear satu variabel. Sebelumnya, coba kalian ingat-ingat materi yang sebelumnya kita pelajari, yakni operasi hitung aljabar. Kalian masih ingat kan apa itu aljabar? Masih ingat nggak? Waduh, kok bisa lupa nih? Oke, aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf atau simbol seperti X atau Y untuk mewakili angka yang belum diketahui. Sebelumnya
sudah belajar bagaimana cara pertama menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Ibu contohkan. Oke, di sini kita akan menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Langkah pertamanya kita harus lihat nih. Di sini yang punya X siapa aja? Oke, di sini kita gabungkan terlebih dahulu yang sukunya sejenis, yakni 3X sama X. 3X di sini di mana ini tanda apa? Oke, jadi kita 3X plus X. Ini kan tandanya yakni plus. Oke, di sini kita boleh pakai tanda kurung. Di sini yang konstanta yang tidak punya X siapa? 2. Oke, kita lihat di sini 2 ditambah min 1. Ingat ya, positif ketemu negatif akan menjadi negatif. Dari sini bisa kita langsung jumlahkan 3 tambah 1 4. Oke, X-nya tetap ya 4X. 2 kurang 1 1. Inilah merupakan menjumlahkan dan mengurangi bentuk aljabar. Yang kedua, kita sudah belajar yakni mengalihkan angka dengan suku lainnya. Yakni misalkan 2 dikali 3X min 2. Ini bisa kita kali kayak gini, 2 kita kalikan dengan 3X, kemudian 2 dikalikan dengan min 2. 2 dikali 3X berapa? 6X. 2 dikali min 2 berapa? Min 2. Ini adalah mengalihkan angka dengan suku lainnya. Yang kemudian kita pelajari juga yakni menyederhanakan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggabungkan rumus sejenisnya seperti 2X tambah 3X min 2 yakni 5X min 2. Oke. Nah, anak-anak, keterampilan tadi itu sangat dibutuhkan loh untuk kalian dapat memahami persamaan linear satu variabel. Karena di sini kalian akan bermain dengan angka dan variabel lalu mencari nilai yang diketahuinya. Oke. Untuk lebih pahamnya, coba kalian perhatikan video tayangan yang ada di laptop. Bentar ya. Wira dan Indah bermain tebak-tebakan dengan menggunakan beberapa kantong, beberapa buah apel, serta sebuah timbangan. Wira memasukkan beberapa buah apel ke dalam 2 kantong dengan jumlah yang sama. Kemudian, Wira meletakkan 2 kantong apel dan 4 buah apel pada sisi kiri timbangan, sehingga timbangan berada pada posisi tidak setimbang. Kemudian, Indah meletakkan 1 kantong yang berisi apel dengan jumlah yang sama dengan kantong sebelumnya dan 6 buah apel pada sisi kanan timbangan. Ternyata, timbangannya kembali ke posisi setimbang. Berapa ya banyak apel dalam kantong tersebut sehingga bisa membuat timbangan kembali pada posisi setimbang? Ibu akan menjelaskan secara langsung permasalahannya. Di sini, pernah nggak sih kalian terpikirkan mengapa kita harus belajar persamaan linear satu variabel? Tidak. Oke, di sini. Nah, coba kalian bayangin nih. Kalian kan mau beli jajanan di kantin dengan uang 20.000. Tapi kalian pengen dapat semua yang kalian suka. Kemudian, permasalahan selanjutnya yang ada di video yakni timbangan pada apel supaya seimbang. Di sini, gimana caranya kalian untuk mendapatkan semua yang kalian suka dengan uang 20.000? Pasti kalian cukup bingung kan? Nah, di sini merupakan salah satu permasalahan pada persamaan linear satu variabel. Untuk lebih mudahnya, Ibu jelaskan yang mana yang biasanya kalian lakukan ketika SD atau dulu pada saat di rumah, yakni semisalkan kalian disuruh ibu kalian untuk pergi ke warung dengan uang 20.000 dan di sana ibu kalian menyuruh untuk membeli 2 barang, yakni teh sama juga
juga roti. Di sini, tanpa kalian sadari, kalian sedang menggunakan konsep yang mirip dengan persamaan ini loh. Jadinya, itulah tujuan kita untuk belajar persamaan linear satu variabel. Oke, di sini sampai sini kalian sudah paham nggak apa yang akan kita pelajari? Dari permasalahan tadi bisa nggak kalian simpulkan apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Ada yang mau menjawab? Belum tahu ya? Sana untuk lebih pahamnya, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, yakni 5 kelompok, di mana berisikan anggota 5 ataupun 6 orang. Di sini kita akan membuat sebuah proyek yang menarik, dan juga kita tidak hanya belajar materi saja loh. Proyek yang akan kita buat yakni pohon stick persamaan linear satu variabel. Ibu akan menjelaskan sedikit apa ada perannya. Di sini ada apa? Ya, stick kan? Nah, di sini stick ini kalian sesuaikan sama soalnya. Di sini stick bisa berperan sebagai variabel maupun konstanta, tergantung pada soal yang ada. Misalkan pada soal tadi 3x, berarti 3x itu variabel atau konstanta? Variabel kan, karena dia ada variabel x. Jadi kita letak 3 ini, kemudian 3x itu positif atau negatif? Positif. Jadi kita letak di bagian positif. Kayak inilah proyek yang akan kita buat. Di sini, kalian membawakan bahan-bahan yang sudah Ibu bilang kemarin. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi, silakan kalian membuat proyeknya. Kemudian kalian kerjakan juga KPD. Di sini saran dari Ibu, untuk kalian kan ada 5 atau 6 orang dalam kelompok, sehingga kalian bisa membagi menjadi dua orang mengerjakan proyek, kemudian sisanya bisa mengerjakan RKPD sambil berdiskusi bersama agar cepat selesai. Oke, di sini juga Ibu akan membebaskan kalian untuk membuat proyek ini sekreatif mungkin. Yang paling kreatif nanti bakalan ada sesuatu. Oke, terima kasih. Di sini waktunya Ibu kasih 15 menit. Kira-kira cukup nggak? Cukup. Oke, selanjutnya dimulai. Silakan kalian membuatnya. Oh, ini kan belum ya, Pak? Gurunya ada berapa? Oke, ini duduknya sudah sesuai kelompok kan? Udah Bu. Terima kasih. Semangat anak-anak. Tapi daunnya nggak ada, Bu. Oh, Kanker pohon diskriminasi. nggak ada ya? Oke, begitu kalian bisa nanti proyeknya gabung sama kelompok lain aja. Bisa saja. Jangan sampai mukul tempangnya. Masalahnya tadi cuma solusi awal aja. Ikonnya kecil ada apa? Tergantung kalian. Ini aku baru tunjukkanlah ini. Jangan dibawa. Waktunya 5 menit lagi ya.
Bapak kita ini ada Pavo, ikonnya kecil ada Pavo. Tergantung kalian. Ini aku potong. Jangan lucukan lahnya ini. Jangan dipotong. Jadi contohnya Aksa, silakan maju menjelaskan terkait soal yang ada. Tuan Paksa, silakan. Dipakai. Silakan berdiri dulu. Teman-teman, anak-anak, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Ayo duduk. Proyek dari teman kalian. Di sini bisa kalian lihat ada gunung, ada pohon, ada matahari, ada sawah, ada jalan. Pokoknya sudah lengkap dari mereka. Di belakang. Nah, dari belakang juga ada. Sangat kreatif ya. Lihat. Nah, oke. Baiklah. Di sini untuk kelompoknya Aksa boleh mempresentasikan. Jadi di sini perwakilan kami ya dapat akan menjelaskan cara kerja benda yang telah kami buat. Soalnya ini speednya aja. Untuk anak-anak mohon diam dulu, silakan perhatikan teman berikutnya yang mau mempresentasikan. Oh, oke. Oke teman-teman, perhatikan lagi. Karena di sini ada 8X dan 2X, kita ambil sama-sama keduanya dikurangin 2. Oke. Nah, yang dimana sisanya berarti adalah 6X. Jadi semuanya mohon perhatiannya. Sini ada soal dari Pak Seto yang dimana soalnya ada 8X plus 3 sama dengan 2X plus 9. Nah di sini kita letakkan enggak, sebenarnya 8X itu adalah konstanta. Variabel dan 3 adalah konstanta. Nah, karena di sini kita angkat lagi. Di sini karena variabelnya berjumlah 8, ini kita masukkan sedikitnya 82. Dan variabelnya berjumlah 3. Konstantanya berjumlah 3. Masukkan 9 dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bentar ya. Oke, sebelumnya selamat kepada Mama Elsa. Habis itu boleh dokumentasi terlebih dahulu. Bila ada kata-kata yang salah,
pada Allah ibu mohon ampun. Oh ya, mungkin terakhir boleh anak-anak isi angkat terlebih dahulu. Mungkin sepele dalam kehidupan sehari-hari ataupun permasalahan yang cukup rumit, sehingga diperlukannya pembahasan ataupun kemampuan dari diri kita untuk memahami terkait materi persamaan linear satu variabel. Sebelumnya, di sini untuk anak-anak yang belum aktif ataupun yang tadinya